kondisi Lina waktu itu daerah sudah banyak, baju robek kayak gitu ya. Sudah orang-orang sudah mengira Lina sudah meninggal kayak gitu. Makanya bahkan sampai didiamkan lama di jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Dan Lina sekarang kesibukannya lagi ngapain nih akhir-akhir ini di tengah kondisi kebanyakan kita di rumah aja, lagi ngapain aja nih? Aduh, Masya Allah. Yang sedang dikerjakan sih sebenarnya sedang merampungkan tesis Kak Serli. Insya Allah Rabu Luar biasa. yang nih doakan nih Kak Serli. Kapan kira-kira selesai? Ada targetnya nggak? Tahun ini selesai dan wisudanya juga insya Allah tahun ini. Mohon doanya. Amin. Amin, 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 amin. Semoga tahun ini segera selesai semua yang udah direncanakan berjalan dengan baik. Selain menyelesaikan tesis, apalagi nih kegiatannya? Kayaknya banyak banget deh saya lihat di sosial media. Ngisi di sana, ngisi di sini. Lagi nyelesain buku juga nggak sih, Lina? Buku yang keberapa nih ceritanya nih? Kalau buku pasca kecelakaan tuh sebenarnya udah dua, Kak. Yang satu yang udah terbit itu yang kata pengantarnya dari Kak Shirley. Terus selama menggunakan Krup yang dua, sebenarnya Lina menyelesaikan naskah lagi, Kak, yang baru nanti ada. Tapi launchingnya tahun ini, rencananya bulan Agustus insya Allah. Dan sekarang yang buku yang udah terbit karena Jong itu rencananya mau diterbitkan lagi, tapi di penerbit yang berbeda. Begitu insya Allah. Terus yang lainnya ya begitu, mengisi agenda. Tentu nggak sebanyak Kak Shirley. Waduh, ini merendah untuk meninggi nih kayaknya. Beneran, nggak sebanyak Kak Shirley. Dan kemarin-kemarin ngehadirin agenda ini Sister Lila, film Sister Lila. Jadi sebagian kisah semangatnya seorang Lina ini oleh penulisnya diangkat ke sebuah film yang diperankan oleh Okisnya Dewi, oleh Ria Ricis, oleh Kak Cindy, sama ada pemeran yang lain yang memerankan Lina gitu. Jadi Lina juga nggak tahu, jadi dan baru tahu ketika premier ya, gala premier di bioskop di Bandung, dan ternyata di sebagian kisahnya mengangkat kisah Lina gitu, seorang Lina gitu. Itu gimana ceritanya, Lin? Jadi kok bisa ini menginspirasi banget. Saya yakin teman-teman di sini yang menonton video ini juga pasti pengen tahu dong gimana sebetulnya kisahnya. Bisa dengan membaca buku kamu, kan ada juga diceritakan di buku kamu ya, dan ada juga film yang mengangkat itu. Tapi boleh nggak sih kamu ceritakan itu kapan dan bagaimana kejadiannya, terserah penonton itu, dan kondisinya saat itu kamu lagi ngapain, kok bisa ada tuh tonton, karena saat itu kan posisinya kamu ada sedang belajar, sedang berada di sekolah juga gitu ya, di satu tempat juga. Itu boleh nggak diceritain kayak gimana? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini mungkin membuka kembali ya, membuka entah yang sebenarnya kalau dibuka agak sakit, tapi nggak apa-apa untuk dibuka, jadi dijadikan sebagai hikmah. Jadi Lina tuh kecelakaan tanggal 3 Juli 2019. 3 Juli 2019 itu setelah libur semester. Lina sudah dari rumah, udah mengisi waktu di rumah setelah libur, dan akhirnya mau kembali lagi ke pondok pesantren karena Lina selama kuliah dari semester 1 S1 itu tinggalnya di pondok pesantren Kak Shirley dan teman. Jadi ketika hendak pulang menuju pondok pesantren, terus kebetulan ada pernikahan teman yang pondok pesantren juga, nikah di daerah Padalarang, Bandung. Nah, kemudian Lina menghadiri pernikahannya gitu ya, tidak ada firman apapun. Lina sempat sholawatan dulu gitu, bahkan status sepersekian detiknya tuh sholawatan gitu. Terus tiba-tiba hendak pulang ke pondok pesantren, ada teman juga, sebenarnya Lina berdua, ada teman yang alumni yang ingin ikut juga ke pondok pesantren karena sudah lama nggak ke pondok pesantren. Akhirnya ikut, Lina yang bawa motor. Kemudian beberapa menit kemudian, nggak lama dari pulang, kita Lina mengendarai dengan kecepatan yang sedang, yang nggak cepat kayak gitu, biasa aja. Di jalannya Lina sendiri, lalu kemudian
jalanan mulai agak berbelok. Ketika agak berbelok dan agak nanjak itu ya, belok agak nanjak, kemudian tiba-tiba ada truk tronton yang sangat besar. Terakhir yang Lina ingat adalah ada truk tronton yang sangat besar warna putih. Hanya terlihat putih, lalu kemudian merasa melayang. Sepersekian detik demikian. Jadi nggak merasakan apapun. Itulah maha baiknya Allah. Maha baiknya Allah, Allah cabut sepersekian detik, sekejap mata, segala rasa dalam tubuh, Allah cabut. Gitu. Allah cabut, lalu kemudian Lina tidak merasakan apapun, bagaimana terlindasnya, bagaimana terseretnya gitu. Tapi kalau dilihat secara zahir ketika itu, bahkan menurut saksi mata sekitar yang menyampaikan ke keluarga, kondisi Lina waktu itu darah sudah banyak, baju robek kayak gitu ya, sudah orang-orang sudah mengira Lina sudah meninggal kayak gitu. Makanya bahkan sampai didiamkan lama di jalanan. Orang-orang kan biasanya kalau ada yang tabrakan itu kan hanya ngevideo foto kayak gitu ya. Kemudian yang saksi mata itu ngejar dulu yang pelakunya, yang nabrak larinya, karena yang bawa truk trontonnya ini langsung kabur. Saksi mata langsung ngejar dulu, lalu kemudian pas kembali ke tempat yang tersangkanya diserahkan ke pihak kepolisian kayak gitu. Lalu kemudian pas kembali lagi ke tempatnya Lina, ternyata Lina masih ada di jalan. Kenapa nggak langsung ini kayak gitu kan sama saksi matanya. Terus langsunglah Lina waktu itu diurus untuk dibawa lari ke rumah sakit Kawaluyan di Kota Baru Parahyangan yang terdekat daripada Larang. Di detik itu Lina ketika pertama hanya tidak bisa merasakan apapun, tapi mulai mendengar suara bapak-bapak yang menuntun Lina untuk pergi. Neng istighfar, Neng istighfar. Di dalam kondisi yang seperti itu, Lina tidak bisa melihat sama sekali, tidak bisa bergerak sama sekali. Diri hanya merasa hanya ada tersisa nyawa yang rasanya analoginya gitu ya, hanya tinggal ke atas gitu, atau balik lagi ke tubuhnya ya gitu. Nah itu yang detik itu, masya Allah, alhamdulillah Allah masih izinkan Lina untuk berzikir. Ya Allah, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus saja. Ternyata dalam kondisi yang seperti itu, kita tidak bisa mengingat selain Allah, kita tidak bisa mengucap asma apapun selain asmanya Allah. Dan di titik itu Lina sudah mengira, oh mungkin ini ya akhir kehidupan Lina. Oh mungkin ini ya menuju akhir kehidupan itu. Lina sudah mengira demikian karena ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dari Allah dan kita akan kembali ke Allah. Dan Lina berharap, ya Allah, jika memang usia Lina sampai di titik ini, semoga Lina husnul khotimah. Lina meminta ke Allah, ya Allah, khotimahkanlah hamba ikhlas kayak gitu. Tapi lagi-lagi yang di titik itu, di detik-detik itu yang sangat Lina ingat adalah amalan-amalan selama di dunia yang membuat Lina takut. Oh ya Allah, apakah amalan-amalan... Jadi saat-saat di posisi krisis kayak begitu, yang kamu ingat justru adalah amalan-amalan saat kamu sedang melakukan hal yang baik, atau saat kamu melakukan hal yang buruk, atau apa yang ada di pikiran kamu saat kamu berada pada posisi yang kritis kayak begitu? Iya. Amalan-amalan secara umum ya. Jadi Lina ingat segala amalan-amalan yang Lina rasa belum maksimal kayak gitu. Kemudian Lina juga mengingat amalan-amalan yang Lina rasa Lina bersalah, Lina berdosa, Lina belum menjadi sebaik-baik hambanya gitu. Lina belum berbakti sepenuhnya ke orang tua. Lina belum bisa bermuamalah dengan semua manusia dengan baik kayak gitu. Merasa belum terpenuhi gitu sebagai hambanya yang untuk berbekal di dunia ini gitu. Yang sejatinya kita untuk berbekal di bumi ini untuk berbekal gitu, menuju kampung akhirat. Nah, itulah yang Lina ingat di detik-detik itu. Amalan-amalan, oh ya Allah, apakah amalan-amalan hamba cukup untuk bertemu denganmu? Apakah amalan-amalan hamba cukup untuk bertemu denganmu? Itu yang Lina pertanyakan, yang Lina takutkan ya Allah. Tapi Lina ikhlas di titik itu, Lina ikhlas jika memang itu adalah hari
terakhir Lina. Itu yang Linanya. Ini menarik Lina. Jadi sebelumnya Sherly, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya nih teman-teman semua, Sherly pengen ceritain dulu sedikit gimana ceritanya Sherly bisa kenal sama Lina gitu ya. Bener ya Lina? Karena sebetulnya pertemuan dengan Lina ini kita bukan berteman udah sekian puluh tahun, enggak ya Lina? Ceritanya di Januari 2020 kalau Sherly nggak salah. Nanti saya tolong diperbaiki ya. Januari 2020 seingat Sherly. Saat itu Lina WA ke nomor manajemen Sherly. Dan saat itu Lina menawarkan membantu mengedit video-video Sherly yang kala itu udah mulai aktif mengeluarkan video secara sukarela. Dan dari situ akhirnya Sherly tahu bahwa Lina ini berasal dari Cianjur, sedang berkuliah di Bandung, dan sedang dalam masa proses penyembuhan karena kecelakaan tadi yang tadi Lina alami dan yang sama-sama kita dengarkan. Dan memang saat itu tawaran untuk membantu mengedit video secara sukarela itu enggak Sherly, ya kan ya Lin saat itu. Dan justru Sherly malah jadi penasaran ingin bertemu dengan langsung. Ini orangnya yang mana sih? Jadi kayak gimana sih orangnya kok mau nawarin diri ngedit video secara sukarela, skillnya gitu kan. Dan akhirnya pertemuan Sherly dengan Lina pertama kali itu terjadi ketika Sherly sedang mengisi acara di salah satu wilayah Jawa Barat, kalau nggak salah Sherly saat itu di Sukabumi, dan Sherly menyempatkan melipir dikit tuh ke Cianjur. Sengaja memang mengususkan diri datang ke Cianjur dan mendatangi rumah Lina secara langsung, pengen kenal langsung, pengen ngobrol langsung, pengen lihat langsung nih orang yang mana. Lina masih ingat nggak momen itu? Masya Allah, itu nggak akan Lina lupa. Ya sangat Saat itu kamu lagi nggak di rumah kan? Bener nggak? Kamu lagi di mana ya? Karena Sherly nunggu tuh di rumah beberapa menit, baru Lina nyampe di rumah. Ya, iya kan? Lina tuh sebenarnya rawat jalan Kak. Rawat jalan seperti biasa karena waktu itu rawat jalannya masih sering, bahkan 1 minggu 2 kali kayak gitu ke Bandung. Waktu itu Lina rawat jalan juga gitu. Lina rawat jalan, terus kantor adik ke pesantren, terus baru pulang tuh resah banget. Aduh takut Kak Sherly langsung pulang kayak gitu. Terus ya banyak dramanya dulu di pertengahan jalan tuh karena terus informasinya tempatnya di mana kan belum dikasih tahu kayak gitu. Ya udah, sedangkan kondisi Lina sulit gitu, kalau mau berpindah mau ke rumah dulu kan sulit, harus di apa dipangku dulu, pindahin ke kursi roda baru didorong lagi, kayak belum kursi rodanya dipasang-pasangin kayak gitu. Kalau itu pertemuan itu Kak, ya Allah sangat berkesan dan tidak terlupakan, bahkan di YouTube itu tuh Sherly nyasar tau. Sherly nyasar dulu, ini yang mana sih rumahnya? Katanya di sekitar sini ada pesantren, tapi mana ya? Itu kita sampai jalan ke depan, ke belakang lagi, terus nanya-nanya, ini yang RT sekian, RW sekian mana? Sampai-sampai ini jangan-jangan nih orang nyasar atau salah rumah kali. Ini enggak, kita nyari orang namanya Lina Fatina. Dan akhirnya kita ketemu di kala itu, dan Sherly mendengar cerita itu langsung teman-teman dari Lina, ngelihat langsung kondisinya gimana Lina dibawa, dibantu, dipapah oleh keluarganya. Dan menurut saya kamu beruntung, Lin. Kamu punya supporting system keluarga yang ngedukung kamu banget. Dan saya pengen tahu nih, di tengah kondisi kayak gitu, apa yang membuat Lina bisa terus memotivasi diri, Lin, untuk tetap berkarya, untuk tetap bergerak, untuk tetap melakukan sesuatu? Apa yang membuat Lina punya energi sebesar itu? Iya, sejatinya kalau pasca kecelakaan Kak, itu jadi ada satu motivasi yang besar dan kuat ya, pasca kecelakaan. Apa yang membuat Lina tergerak untuk terus bertumbuh, untuk terus bergerak meskipun di tengah, katakanlah Kak Sherly menyebutnya penuh dengan keterbatasan, dan sebenarnya Lina juga mendapatkan quotes dari Kak Sherly waktu itu, kita belum bertemu, Kak Sherly nge-DM, kita masih tetap bisa berkarya meskipun di tengah keterbatasan. Sangat Lina pegang banget Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.